Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anakku? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat walafiat. Hari ini jumpa lagi dengan saya untuk materi di kelas 11. Kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Oke, saya perkenalkan diri saya. Saya bernama Adi Gurniati. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal-usul, proses atau perkembangan suatu fenomena yang dapat berupa fenomena alam, sosial, maupun fenomena budaya. Struktur teks eksplanasi yang tadi kita jabarkan. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi pernyataan suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, atau proses terbentuknya dalam sebuah teks. Sedangkan urutan sebab akibat ini berisikan tentang penjelasan proses yang disajikan secara urut atau bertahap dan berperinci dari paling awal hingga akhir. Sedangkan interpretasi ini berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Di sini saya coba jelaskan sebuah fenomena alam yang kita sebut dengan proses metamorfosis kupu-kupu. Fenomena alam ini bisa kita jadikan bahan untuk teks eksplanasi pada nantinya. Oke, bagaimana kupu-kupu itu bermetamorfosis? Kita lihat fenomena. Pertama sekali, kita akan melihat telur. Dalam metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur. Lalu, telur ini jika sudah menetas akan menjadi larva atau ulat. Ulat ini akan terus makan daun dan berkembang, sehingga pada akhirnya jika sudah cukup sempurna, dia masuk ke dalam pupa atau pompong. Nah, proses di pupa sama kepompong ini seolah-olah menutup diri, padahal si larva ini sedang berproses. Ini prosesnya cukup lama, bisa dari 7 sampai 21 hari. Nah, jika di dalam proses ini sudah terjadi pembentukan tubuh, pembentukan penggantian kulit dan segala macamnya, akan muncul kupu-kupu muda. Jadi kupu-kupu ini keluar dari kepompong atau pupa menjadi kupu-kupu muda dan mencoba menggerak-gerakkan sayapnya hingga bisa terbang dengan bebas. Jika sudah sempurna dan bisa terbang dengan bebas, kupu-kupunya akan terus membesar dan ketika sudah membesar menjadi kupu-kupu yang dewasa. Nah, dari fenomena ini, metamorfosis kupu-kupu, kita bisa membuatkannya sebuah teks eksplanasi. Misalkan seperti yang akan dijelaskan berikut ini. Proses metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis adalah perubahan secara alami yang dialami oleh hewan bertelur. Salah satu hewan yang bertelur adalah kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna karena wujud awalnya sangat berbeda dengan wujud akhirnya, yakni berawal dari telur kemudian menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, bagian yang saya beri warna biru ini kita bisa katakan pernyataan umum. Lanjut, kita akan masuk ke dalam urutan sebab akibat.
Nah, di bagian urutan sebab akibat kan ada urutan proses ya, kronologis dan proses. Fase pertama dalam metamorfosis kupu-kupu adalah telur. Telur dapat menetas dalam waktu 3-5 hari menjadi. Kedua, larva atau ulat. Tubuh larva yang menjadi ketat akan mengalami pergantian kulit. Seumur hidupnya larva akan mengalami pergantian kulit hingga 4 kali. Saat larva sudah mencapai ukuran tubuh maksimal, maka ia akan berhenti untuk makan dan mencari tempat sebagai tempat berlindungnya. Larva akan melekatkan dirinya pada ranting atau daun yang menggunakan anyaman benang. Iya, ini akan masuk ke proses yang ketiga, pupa atau pompong. Memiliki struktur kulit yang keras, halus, dan umumnya berwarna hijau, coklat, karena berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya. Pada fase ini, pupa terlihat seperti sedang istirahat, padahal di dalamnya berlangsung proses pembentukan serangga selama 7-20 hari tergantung pada spesies kupu-kupu yang akan terbentuk. Keempat, kupu-kupu atau imago. Setelah keluar dari pupa, maka kupu-kupu akan merangkak ke atas agar sayapnya yang lemah, kusut, dan agak basah dapat mengembang secara normal. Setelah sayap berfungsi normal, maka kupu-kupu akan mencoba untuk mengepakkan sayapnya, mencoba untuk terbang. Kelima, kupu-kupu yang sudah bisa terbang dan akan terus berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Kita lihat bagian terakhir, metamorfosis kupu-kupu ini melalui proses yang tidak cepat dan mudah. Ulat atau larva harus mau bertahan dalam proses di dalam kepompong. Proses itulah yang menjadikan kupu-kupu dapat tumbuh dan sempurna menjadi kupu-kupu. Ini kita katakan dalam struktur interper. Oke, baik. Setelah kita tahu sebuah fenomena alam bisa dijadikan teks eksplanasi, kita bisa bahas kebahasaan teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi, kebahasaan yang digunakan yang pertama adalah konjungsi. Konjungsi dalam teks eksplanasi ada dua, yaitu konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Konjungsi kausalitas menyatakan sebab akibat, contohnya karena, sehingga, sebab, akibat. Selanjutnya konjungsi kronologis, konjungsi yang menyatakan waktu, misalnya lalu, kemudian, setelah itu, dan seterusnya. Selanjutnya, dalam teks eksplanasi kita menggunakan kata ganti, tapi bukan yang persona. Jadi kata ganti ini akan menjadi dua, yaitu kata benda konkret sama kata benda abstrak, tergantung objek yang akan dijadikan teks eksplanasi atau fenomena alam apa yang dijadikan teks eksplanasi. Misalkan dalam teks eksplanasi tentang salju, kita akan bertemu dengan kata konkret salju. Kalau misalnya eksplanasi yang menjelaskan pelangi, kita akan bertemu dengan kata pelangi, kita akan bertemu dengan kata kira-kira bias, kita akan bertemu dengan kata-kata spektrum warna. Nah, itu namanya kata ganti bukan persona. Nah, misalkan dalam eksplanasi sosial kita mau bicara soal korupsi. Nah, itu kan kata benda abstrak ya, korupsi, misalkan seperti itu. Atau keadilan dan yang lainnya. Oke, kita lanjut pada kebahasan eksplanasi yang lainnya, yaitu kata teknis. Kata teknis ini adalah kata istilah yang digunakan dalam bidang tertentu. Jadi kalau misalkan dalam bidang hukum, istilah-istilah yang dipakai dalam bidang hukum ini akan masuk ke dalam teks eksplanasi pastinya. Kalau bidang teknologi akan masuk ke dalam teks eksplanasi istilah-istilahnya ini. Lanjut, kecenderungannya teks eksplanasi juga menggunakan kata kerja pasif. Kita bisa teliti kata kerja pasif ada dicontohkan dengan menggunakan imbuhan di dan imbuhan ter. Bagaimana anak-anakku? Mudah bukan penjelasan tentang teks eksplanasi ini? Saya yakin kalian pasti bisa membuat teks eksplanasi yang baik. Karena bagaimanapun fenomena alam, budaya, sosial ini banyak di masyarakat kita dan itu bisa menjadi bahan yang menarik untuk dijadikan teks eksplanasi.
Sampai jumpa. Semoga di lain waktu saya bisa membuatkan presentasi yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.